Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Maila Frida Fikriana, SPD. Yang kedua, Agus Sujatmoko, SPD. Yang ketiga, Endah Putri Noviarti, SPD. Yang keempat, Wawan Eko Haryanto, SPD. Oke, langsung kita simak videonya ya. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai materi. Apa sih yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Yang dimaksud dengan menempati ruang adalah di mana ketika sebuah benda yang dikategorikan sebagai materi menempati suatu wadah atau ruangan tertentu. Sedangkan memiliki massa adalah di mana sebuah benda yang dikategorikan sebagai materi dapat diukur menggunakan alat ukur tertentu. Nah, ketika kita sudah membahas mengenai apa yang dimaksud dengan materi, tentunya kita juga akan membahas mengenai sifat dari materi itu, di mana sifat merupakan keadaan atau ciri khas dari sebuah materi atau zat. Nah, sifat dari materi ini dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika tentunya dapat kita lihat menggunakan panca indera kita. Misalnya menggunakan panca indera mata atau penglihatan, di mana kita dapat membedakan mana warna hitam, mana warna merah. Misalnya, sedangkan dengan penglihatan kita juga dapat membedakan mana misalnya meja yang berbentuk bulat maupun berbentuk kotak. Kemudian menggunakan panca indera peraba, misalnya kita dapat membedakan tekstur yang halus dan tekstur yang kasar. Jadi, sifat fisik adalah suatu perubahan yang biasanya dialami oleh benda tanpa membentuk zat baru. Nah, itu sifat fisik. Sifat fisik di sini contohnya misalnya dari bau, kemudian warna, kemudian kekentalan, kemagnetan, dan wujud zat. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah tentang wujud zat, di mana wujud zat kita tahu dibedakan menjadi 3, yaitu padat, zat cair, dan zat gas. Dilihat dari bentuknya, benda padat bentuknya tetap, benda cair dan benda gas menyesuaikan dengan wadahnya. Sedangkan dilihat dari volumenya, benda padat memiliki volume yang tetap, benda cair juga memiliki volume yang tetap. Sedangkan untuk benda gas disesuaikan dengan tempatnya. Kemudian untuk kemudahan mengalir, untuk benda padat tidak dapat mengalir, sedangkan untuk benda cair mampu mengalir dan benda gas juga mampu mengalir. Kemudian setelah kita membahas mengenai sifat-sifat dari sifat fisik, kemudian kita akan membahas mengenai sifat kimia. Sifat kimia menggambarkan kemampuan suatu zat untuk melakukan sebuah perubahan kimia atau kesanggupan suatu materi atau zat melakukan atau mengadakan reaksi kimia sehingga menghasilkan zat baru. Nah, di sini sifat kimia berbeda dengan sifat fisik. Materi digolongkan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Kita akan bahas yang pertama adalah zat tunggal, yang dibagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Berdasarkan unsur periodiknya, unsur dibagi menjadi 3, yaitu unsur logam, unsur semilogam, dan non-logam. Contoh unsur logam yaitu aluminium, besi, kalsium, magnesium, perak, nikel, dan lain-lain. Contoh unsur semilogam: baron, arsen, silikon, germanium, polonium, antimon, dan lain-lain. Contoh unsur non-logam: ada belerang, fosfor, iodin, helium, hidrogen, nitrogen. Berikutnya senyawa. Ini merupakan gabungan 2 unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya senyawa yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah air. Air merupakan gabungan unsur hidrogen dan oksigen dengan rumus kimia yaitu H2O. Melalui reaksi kimia, air dapat diuraikan lagi menjadi hidrogen dan oksigen. Berdasarkan pembentukannya, senyawa digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik.
Senyawa organik ini berasal dari makhluk hidup atau proses fotosintesis. Senyawa ini terdiri dari unsur karbon dari rangkaian utamanya, contohnya gula, alkohol, dan urea. Sedangkan senyawa anorganik berasal dari sumber daya mineral yang terdapat di bumi, contohnya adalah air, garam, karbon dioksida. Senyawa terdiri dari 3, yaitu asam, basa, dan garam. Yang pertama, ciri-ciri asam. Rasanya asam, kemudian dapat mengubah warna lakmus biru menjadi merah, bersifat korosif. Larutan asam dapat bereaksi dengan logam, menghasilkan gas, hidrogen, dan larutan garam. Kemudian tingkat keasamannya di bawah 7. Yang kedua, ciri-ciri basa. Rasanya pahit dan licin di kulit, kemudian mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Yang ketiga, dapat menetralkan sifat asam, kemudian bersifat kaustik atau merusak kulit. Tingkat keasamannya di atas 7. Yang ketiga adalah garam. Garam ini adalah senyawa yang dibentuk dari reaksi antara larutan asam dan basa. Sampai di sini kamu sudah tahu ya unsur dan senyawa? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang campuran? Campuran adalah gabungan dua zat atau lebih yang masih memiliki sifat-sifat aslinya tanpa melibatkan reaksi kimia. Campuran berdasarkan sifat fisika zat penyusunnya dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah campuran homogen dan yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang memiliki susunan yang sama dan tidak bisa dibedakan lagi. Contohnya adalah larutan gula dan larutan garam. Apabila air dicampur dengan gula, maka akan membentuk larutan gula yang sudah tidak bisa dibedakan lagi mana gula dan mana airnya. Yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang terdiri dari 2 zat atau lebih zat-zat partikelnya yang masih bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Contoh dari campuran heterogen adalah campuran antara air dengan pasir. Air dan pasir apabila dicampurkan masih akan tetap bisa dibedakan mana air dan mana pasirnya atau terjadi endapan. Selain itu, campuran antara air dan kopi. Apabila kalian membuat kopi, maka setelah didiamkan beberapa saat, antara air dan serbuk kopi itu akan terpisah atau masih menjadi 2 bagian. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang perubahan materi. Perubahan materi dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu perubahan fisika dan yang kedua yaitu perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan bentuk dan ukuran suatu zat tapi tidak menghasilkan zat jenis yang baru. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan pada suatu zat yang menghasilkan zat jenis yang baru. Kemudian untuk perubahan fisika sendiri itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu tidak terbentuk zat jenis yang baru. Kemudian yang kedua yaitu zat yang berubah bisa kembali ke bentuk semulanya. Kemudian yang ketiga, perubahan hanya terjadi pada wujudnya saja tanpa mengubah sifat ataupun struktur dari zat tersebut. Kemudian contoh peristiwa atau contoh dari perubahan fisika dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu contohnya adalah pencampuran
gula ke dalam air yang membentuk larutan gula. Secara fisik, gula memang berubah dari bentuk padat kemudian menjadi bentuk yang terlarut di dalam air. Akan tetapi, sifat gula tidak akan berubah, yaitu akan tetap menjadi manis. Kemudian, dalam perubahan fisika sendiri, kita akan menemui adanya perubahan wujud. Perubahan wujud sendiri, di dalam perubahan fisika, perubahan wujud terdiri dari 6 perubahan wujud. Yang pertama yaitu ada membeku, kemudian yang kedua ada mencair, yang ketiga ada menguap, yang keempat ada mengembun, kemudian yang kelima ada menyublim, serta yang keenam ada mengkristal. Yang pertama yaitu membeku. Membeku adalah suatu proses perubahan dari zat cair menjadi zat padat. Kemudian yang kedua yaitu ada mencair, yaitu perubahan dari zat padat menjadi cair. Contohnya adalah ketika es batu yang mencair. Yang ketiga yaitu menguap. Menguap adalah perubahan dari zat cair menjadi gas. Kemudian yang keempat yaitu ada mengembun, di mana mengembun adalah suatu proses perubahan dari gas menjadi cair. Kemudian yang kelima yaitu ada menyublim, yaitu suatu proses perubahan dari zat padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus. Kemudian yang terakhir yaitu adalah mengkristal. Mengkristal sendiri itu adalah suatu proses di mana perubahan dari gas menjadi padat. Kemudian lanjut ke yang kedua yaitu tadi perubahan kimia. Perubahan kimia, saya ulang kembali, yaitu adalah perubahan pada suatu zat yang menghasilkan zat jenis yang baru. Nah, ciri-ciri dari perubahan kimia itu sendiri itu adalah kebalikan dari perubahan fisika. Yang pertama yaitu terbentuknya zat jenis yang baru. Kemudian yang kedua yaitu zat yang sudah berubah atau zat yang terubah itu tidak bisa atau tidak akan kembali ke bentuk semula. Kemudian yang ketiga yaitu diikuti oleh perubahan sifat kimia yang nantinya akan terjadi perubahan pada struktur zatnya. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui yaitu adalah misalkan ketika kita melihat besi yang berkarat, kemudian kertas yang terbakar, serta contoh makanan yang menjadi basi. Nah, itu adalah beberapa contoh dari perubahan kimia. Oke, itu sedikit materi yang dapat saya sampaikan tentang perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Terima kasih. Sekian penjelasan kami tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.